7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Ahmad Sirajuddin. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang pasti bikin semua orang penasaran, yaitu tentang pernikahan di dalam Islam. Pernikahan itu bukan hanya soal cinta-cintaan, tapi juga soal ibadah, tanggung jawab, bahkan jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar lebih paham, kita akan membahas beberapa hal yang penting dalam pernikahan. Di antaranya yaitu tentang hukum pernikahan, cara memilih pasangan, dan tentunya rukun dan syarat di dalam pernikahan. Juga pasti ada yang penasaran, apa sih hukumnya mengadakan acara hajatan atau acara syukuran pernikahan, atau di dalam Islam itu seringnya dikenal dengan walimatul ars. Mari kita bahas kali ini. Kalau ditanya menikah itu hukumnya apa sih? Jawabannya, hukum asalnya nikah adalah mubah alias boleh. Tapi hukum ini bisa berubah tergantung kondisi orangnya. Entah itu hukumnya bisa jadi wajib dikarenakan orang tersebut sudah mampu lahir batin, dan kalau nggak nikah takut terjerumus terhadap perbuatan zina. Yang kedua yaitu hukum nikah sunnah. Kalau mampu tapi masih bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang, maka hukumnya menjadi sunnah. Yang ketiga yaitu hukumnya mubah. Jikalau menikah atau tidak menikah sama-sama nggak ada faktor mendesak. Yang keempat yaitu hukum nikah adalah makruh. Kalau misalkan orang tersebut ingin menikah tetapi hanya siap untuk persiapan pernikahan tetapi belum sanggup untuk memberikan nafkahnya. Yang kelima, hukum nikah itu adalah haram. Jikalau misalkan niat seseorang itu jelek, misalnya mau menyakiti pasangannya, atau jelas-jelas nggak sanggup menanggung tanggung jawab sebagai suami atau istri, atau misalkan di dalam pernikahan itu sangat merugikan salah satu pihak di keluarga tersebut. Jadi menikah itu bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi harus dilihat dulu kondisi diri kita. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan klasik. Kalau mau nikah, pasangan yang ideal itu gimana sih? Nabi Muhammad SAW sudah kasih panduan. Di antaranya, biasanya orang menikah karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikan atau ketampanannya. Yang keempat, karena agamanya. Lalu Rasulullah menegaskan, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Artinya apa? Harta bisa habis, keturunan itu penting, tapi bukan jaminan akhlak. Kecantikan atau ketampanan memang bikin senang, tapi akan berkurang seiring waktu. Misalnya sekarang cantik, sekarang ganteng, tapi kemudian hari ia akan menjadi keriput. Asalnya gagah pemberani akan menjadi lemah dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau agama, inilah fondasi utama. Kalau agamanya kuat, maka insya Allah pasangan itu bisa jadi penuntun, penjaga, dan sahabat hidup yang sesungguhnya. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, wanita solehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surat An-Nisa ayat 34. So, kalau cari pasangan, jangan cuma lihat wajah glowingnya aja ya. Lihat juga bagaimana dia menjaga ibadahnya, akhlaknya, dan hubungannya dengan Allah. Nah, setelah ngerti hukum nikah dan cara memilih pasangan, kita masuk ke bagian teknis. Apa saja sih ketentuan supaya nikah sah dalam Islam?
Ada yang namanya rukun nikah, jumlahnya itu ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, ijab dan qabul atau akad nikah. Syaratnya gimana? Suami dan istri harus jelas identitasnya, bukan mahram dan menikah dengan keinginan sendiri. Wali harus muslim, laki-laki, baligh, berakal, dan urutannya jelas. Kalau nggak ada wali, bisa diwakilkan pejabat berwenang, misalnya penghulu KUA, atau biasa sering disebut dengan wali hakim. Kemudian saksi juga harus adil, harus seorang muslim, baligh, dan harus laki-laki dan hadir di tempat akad. Kemudian selanjutnya yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini harus jelas, langsung nyambung, nggak boleh pakai syarat waktu tertentu. Selain itu, ada juga pernikahan yang nggak sah, misalnya nikah kontrak atau nikah mut'ah, nikah barter tanpa mahar atau sighur, nikah muhalil atau nikah pura-pura biar bisa balik ke suami pertama. Kemudian nikah tanpa wali atau nikah dengan non-muslim. Kemudian nikah yang tidak sah itu menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Dan yang terakhir, nikah yang nggak sah menurut agama Islam yaitu menikahi mahram. Jadi jelas ya, Islam sangat detail mengatur pernikahan supaya bukan hanya sah secara agama tapi juga membawa kebaikan dalam hidup berkeluarga. Oke sahabat-sahabat semuanya, hari ini kita sudah membahas tentang hal-hal yang penting dalam pernikahan menurut syariat Islam, yaitu diantaranya hukum pernikahan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi. Yang kedua yaitu cara memilih pasangan dengan agama sebagai prioritas. Yang ketiga yaitu ketentuan pernikahan yang masuk terhadap hukum dan syarat di dalam pernikahan agar sah menurut syariat Islam. Kemudian kita telah membahas tentang apa hukumnya kita melaksanakan walimatul urus atau hajatan ataupun syukuran pernikahan. Semoga dengan video ini kita semua bisa lebih bijak mempersiapkan diri menuju pernikahan. Ingat, nikah itu bukan cuma janji di depan penghulu, tetapi juga janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga ilmu pernikahan itu kan hanya untuk orang yang sudah siap menikah, tetapi pelajar pun harus tahu apa itu tentang pernikahan. Supaya apa? Supaya kita memiliki bekal, atau mempersiapkan bekal-bekal untuk nanti kita masa depan sebagai kalau sekarang kita masih sebagai siswa. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.